Saudara, dalam mencapai program target ketahanan pangan perlu dilakukan sinergitas antar stakeholder terkait yang harus dirumuskan dalam suatu komitmen bersama. Kebutuhan akan pangan untuk wilayah Kalimantan Timur hingga saat ini terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan banyaknya alih fungsi lahan sebagai media penghasil produksi pangan. Jika hal ini tidak segera disikapi, dikhawatirkan akan terjadi kerawanan pangan. Dan Kaltim yang masih banyak tergantung dari daerah lain untuk mencukupi kebutuhan pangan khususnya beras, perlu adanya langkah strategis dan upaya nyata dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan BKPP Provinsi Kalimantan Timur dalam mencari konsep yang cerdas, menggelar rakernis dengan mengangkat tema, melalui koordinasi dan sinkronisasi semua pihak, kita tingkatkan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi Kaltim yang mantap dan berkelanjutan. Kepala BKPP Kaltim Fuad Asadin melaporkan, kebutuhan pangan Kaltim baru mencapai pada angka di atas 80% dan untuk peningkatan perlu adanya keterpaduan dan sinergitas dengan stakeholder lain seperti pertanian, perikanan maupun peternakan sehingga terbangun kesamaan visi sebab tanpa keterpaduan program akan sulit untuk mewujudkan kemandirian pangan di Kaltim. Bagaimana mendiversifikasi pangan ya, meningkatkan jenis pangan yang lain itu tidak akan tercapai kalau tidak didukung oleh dinas-dinas teknis seperti dinas pertanian, kemudian perikanan, termasuk peternakan ya, termasuk juga kehutanan sebagai pendukung. Nah, kami melakukannya adalah dengan cara-cara yang apa yang kita lakukan pada hari ini. Mencoba bersinergi. Kami menginformasikan apa sesungguhnya peran dari dinas tanaman pangan, apa sesungguhnya peternakan, apa sesungguhnya. Oleh karena itu kami koordinasikan dan kami buat kesepakatan ya, langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan bersama dan itu kita akan terus nanti evaluasi dan monitor. Sasaran rakernis dikatakan Fuad Asadin sebagai upaya terwujudnya perencanaan program dan kegiatan lingkup BKPP antara provinsi dan kabupaten kota, serta kesamaan persepsi dan aksi dalam program dan kegiatan tahun 2014. Wakil Gubernur Farid Wajedi yang membuka rakernis mengatakan, persoalan pangan secara nasional juga berimbas terhadap Kalimantan Timur yang ditandai antara lain dengan laju pertumbuhan penduduk yang masih relatif tinggi, jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi, konversi lahan pertanian juga masih tinggi dan tidak terkendali. Dalam penanganan persoalan ketahanan pangan ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, antara lain aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi, dan aspek konsumsi pangan. Wagub menilai persoalan ketahanan pangan di Kaltim juga dipengaruhi oleh luasan lahan yang kian berkurang dan harus dilakukan optimalisasi. Di samping kita bisa mempertahankan luasan lahan kita yang sudah kita miliki selama ini, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana langkah optimalisasi dari lahan itu sendiri. Misalnya, kalau 1 hektar itu bisa menghasilkan gabah kering giling 4 sampai 4,5 ton per hektar, bagaimana kita dengan teknologi yang ramah lingkungan bisa meningkatkan 5 sampai 6 ton. Dalam upaya peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan, pemerintah Provinsi Kaltim juga memberikan alokasi penganggaran melalui program pertanian dalam arti luas. Ini dimaksudkan Kaltim dapat menyumbang ketahanan pangan bagi nasional untuk masa-masa yang akan datang. Yuni Isboyo, TVRI Kaltim melaporkan. Saudara, Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI) perlu dukungan semua pihak. Karena keamanan bahan pangan hingga menjadi pangan olahan sangat penting agar tidak terkontaminasi dengan zat-zat berbahaya bagi kesehatan. Keamanan bahan pangan hingga pangan olahan yang setiap hari dikonsumsi masyarakat harus aman dan tidak mengganggu kesehatan. Namun seiring dengan peningkatan kebutuhan pangan serta persaingan yang begitu ketat, ternyata dalam perkembangannya, keamanan bahan pangan ini menjadi riskan. Sebab banyak para produsen di sektor hulu yang menggunakan obat tanaman yang bisa merusak kesehatan. Belum lagi soal pengolahan yang terkadang dicampur dengan zat-zat yang sangat berbahaya jika dikonsumsi masyarakat. Untuk memberikan perlindungan dan informasi kepada masyarakat, Balai Besar POM Samarinda meluncing Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (WOMI) bersamaan dengan Rakernis Badan Ketahanan Pangan
dan penyuluhan Kaltim oleh Wakil Gubernur Farid Wajedi. Kepala Balai Besar POM Samarinda Wirda Zain mengatakan, gerakan nasional WOMI ini sangat penting untuk melindungi masyarakat agar tidak mengkonsumsi bahan pangan yang bisa mengganggu kesehatan. Dan dari lonceng ini nanti akan ada tindak lanjut berupa aksi agar gerakan ini tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat. Kebetulan kita kan punya rencana aksi daerah pangan dan gizi yang itu baru ada di ibu kota provinsi yang sudah ada dari SK Gubernur sebagai dasar hukum. Nah, kami nanti ke depannya akan membentuk juga RADPG di tingkat daerah, di mana RADPG ini ada 5 pilar. Salah satunya pilar ketiga adalah keamanan dan mutu pangan. Nah, ini koordinatornya kebetulan adalah Balai Besar POM di Samarinda. Wakil Gubernur Kaltim Farid Wajedi sangat setuju dan memberi apresiasi terhadap langkah Balai Besar POM dengan meluncing GN WOMI karena masyarakat perlu disadarkan agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan banyak orang dengan mencampur zat berbahaya dalam makanan, obat-obatan, jamu maupun kosmetik. Dan ini perlu aksi gerakan nyata di lapangan karena tanpa itu semua akan menjadi sia-sia. Ini satu tugas yang tentu sangat berat bagi kita karena di satu sisi adalah perlunya satu kesadaran tinggi dari masyarakat kita yang menjual makanan ini bahwa tindakannya itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Ya, itu di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain juga pemerintah dituntut untuk melakukan pengawasan yang ketat. Nah, oleh karena itu saya sangat bergembira dan memberikan apresiasi bahwa gerakan nasional waspada obat dan makanan ilegal ini sesuai dengan situasi yang sudah terjadi di lapangan sedemikian rupa. Bahan makanan, obat-obatan sampai pada kosmetik yang beredar di tengah masyarakat memang perlu diwaspadai dan pemerintah harus melakukan pengawasan ketat. Apalagi jika tidak memiliki izin atau ilegal, maka masyarakat juga harus bisa lebih cermat memilih. Dan kepada masyarakat yang selama ini melakukan tindakan tidak terpuji, hendaknya bisa berpikir ulang agar tidak melanjutkan kegiatannya demi kesehatan dan keselamatan semua pihak. Syuni Iswoyo, TVR Kaltim melaporkan. Perhatian, Wakil Gubernur Kalimantan Timur tiba di tempat acara. Tarian ini diangkat dari tari tradisional suku Dayak yang telah dikreasikan, namun tidak meninggalkan keasliannya. Ribuan orang dari suku Dayak, mereka menari dengan lincah dan mulai. Selalu bagi suku Dayak adalah untuk pelindung di waktu mereka beribadah, menari, maupun bergumul.